Sahabat, akhir-akhir ini diberitakan bahwa kasus corona semakin meningkat. Banyak di antara mereka yang telah terpapar, dari mulai masyarakat sampai pejabat, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang sampai wafat. Banyak pula kota-kota yang menerapkan kembali aturan PSBB. Di sini saya ingin menghimbau kepada para sahabat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Dan di sini saya juga ingin mengingatkan tentang satu hal yang penting yang mungkin banyak orang lalai dengan hal ini, bahwa kematian kita karena sebab corona itu hanya 1%, sedangkan kematian kita karena sebab-sebab yang lain yang setiap saat bisa saja terjadi itu 99%. Jika kita tidak mati karena corona, pasti kita akan mati dengan sebab yang lain. Kematian itu satu, sebabnya saja yang banyak. Maka penting kiranya kita mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan kita kepada corona. Dan lebih penting lagi dari itu, kita meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kematian itu sendiri. Dengan apa kita meningkatkan kewaspadaan kita terhadap kematian? Tentu dengan mempersiapkannya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita tidak bisa lari dari kematian itu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ini perintah Allah, informasi dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Innal maut, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjumpai kalian. Lalu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang segala perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia. Sekali lagi, waspada dengan corona itu sangat penting, tapi jauh-jauh lebih penting dari itu adalah waspada dengan kematian itu sendiri. Lalu dengan apa kita mempersiapkan kematian? Tentu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Kita berharap agar akhir kematian kita adalah akhir yang baik, husnul khatimah. Dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bahwasanya kematian seseorang itu tergantung bagaimana saat dia hidup. Karena kematian ini seperti anak panah, sedangkan umur kita itu seperti sasarannya. Apabila 24 jam umur kita habiskan untuk taat, beribadah, memperbanyak amal soleh, maka kemungkinan besar anak panah ini akan mengenai hal-hal baik itu. Sedangkan apabila 24 jam umur kita gunakan untuk maksiat, hal-hal yang tidak baik, menentang perintah Allah, maka kemungkinan besar anak panah kematian ini akan mengenai hal-hal buruk itu. Maka dari itu saya ingin menasehati diri saya sendiri, dan semoga Allah meluaskan manfaat dari nasihat ini kepada para sahabat semuanya. Marilah kita senantiasa memperbarui taubat kita dengan terus mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dikatakan oleh Nabi, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini jaminan dari Nabi, garansi dari Nabi. Siapa yang berani mendebat baginda Nabi Muhammad? Siapa yang berani meragukan informasi dari Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad mendapatkan informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik surga? Maka jangan ragukan informasi Nabi Muhammad ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Maka mari kita terus mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah ini. Siapa tahu setelah kita mengucapkannya 1 jam kemudian kita meninggal, atau bahkan 1 detik kemudian kita meninggal. Maka jika kita meninggal sedangkan kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah, kita mendapatkan jaminan dan garansi dari Nabi itu, surga. Lebih dari itu, kalimat la ilaha illallah ini dikatakan oleh Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli qawla la ilaha illallah. Kalimat paling baik, paling agung, paling mulia yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini seseorang mengakui keesaan Allah, muncul cahaya keimanan di dalam hatinya, yang mana cahaya keimanan ini apabila terus merasuk di dalam hatinya, itulah yang akan memberikan keselamatan kelak di akhirat. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika seorang mukmin, orang beriman lewat di atas sirat, jembatan yang membentang di atas jahanam, siapa yang mampu melewatinya masuk surga.
Akan tetapi siapa yang jatuh, terpleset dari sirat itu akan masuk ke dalam neraka. Sirat terbentang di atas neraka jahanam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti harus melewatinya. Dan neraka itu sebagaimana api pada umumnya, punya lidah yang menjilati setiap orang-orang yang fasik, yang kafir, yang tidak baik, yang toleh, yang melewat di atas sirat, dijilat sampai mereka terjatuh. Akan tetapi ketika seorang mukmin lewat di atas sirat, neraka ini ketakutan dengan cahayanya, sampai-sampai neraka berkata kepada orang-orang mukmin itu, "Juz ya mukmin, fa inna nuraka takhriqu nari." Wahai mukmin, cepat lewat, jangan lama-lama kamu di sirat, karena cahayamu bisa membakar apiku. Maka semoga dengan kalimat la ilaha illallah, Allah tetap hidupkan kita, Allah kokohkan kaki kita, dan menjadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita sebelum kita meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.